Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini dan terus menonton dan menyaksikan kelanjutan dari video cerita wayang. Kali ini kita akan meneruskan tentang pengembaraan Batara Rama demi mencari Dewi Sinta. Di dalam cerita sebelumnya, Batara Rama kemudian membuat sebuah bendungan atau tambakan, yaitu dari Gunung Bahendra menuju pesisir Malyawan. Kemudian Batara Rama pun mendapat bantuan daripada Naga Baruna dan memberikan sebuah bantuan untuk membuat pondasi dari dasar lautan dengan mengerahkan seluruh warga di dasar lautan. Kemudian para wanara pun menyusun batu-batu yang mereka dapatkan di Gunung Mahendra. Dan kemudian mereka pun mulai membuat sebuah tambakan. Dan tak henti-hentinya saya mengingatkan untuk terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan komen di dalam channel ini. Dan terus menyaksikan konten terbaru dari channel ini. Baik, kita akan lanjutkan kepada cerita selanjutnya. Scene yaitu bermula di sebuah keraton negara Alengka, yaitu di mana Rahwana sedang melakukan gempungan dengan Paman Pati Prahasta serta Sarpakinaka. Mereka sedang mendiskusikan sebuah rencana, yaitu untuk menggagalkan Batara Rama serta pasukan para wanara untuk menyeberang ke negara Alengka. Mereka hendak menggagalkan usaha membuat tambakan mereka, yang kemudian Rahwana pun mengatur siasat bersama Sarpakinaka dan Paman Pati Prahasta. Lalu kemudian Rahwana pun teringat akan yaitu prajuritnya yang ia siapkan di sisi laut negara Alengka. Sang Senopati itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yuyu Rumpung. Yuyu Rumpung adalah raksasa yang berbentuk kepiting yang memiliki kecerdasan serta kekuatan di dasar laut. Yuyu Rumpung pun memiliki keunggulan tersendiri dengan berada di dasar laut dan memiliki pasukan yang mendukungnya, yaitu demi menjaga perbatasan laut negara Alengka. Dan kemudian keputusan itu pun disampaikan kepada Sarpakinaka dengan melaluinya untuk menghubungi Yuyu Rumpung. Dan kemudian Sarpakinaka pun pergi demi menemui Yuyu Rumpung. Lalu singkatnya cerita, kemudian Sarpakinaka pun memberikan perintah kepada Yuyu Rumpung untuk menggagalkan usaha Batara Rama demi menyeberang dengan merusak tambakan Batara Rama. Yuyu Rumpung pun kemudian mengajak para pasukannya untuk merusak tambakan Batara Rama. Yuyu Rumpung pun tentu saja menyerang dan menghancurkan tambakan itu dari dasar laut dengan mematahkan atau merusak dari pondasi di dasar laut, serta dengan menghancurkan, yaitu membunuh para bawahan daripada Naga Baruna yang membuat pondasi. Para prajurit yang membuat jembatan itu pun kemudian menyadari bahwasanya ada hal yang aneh terjadi, yaitu ketika bendungan atau tambakan ini selesai dibangun pada siang harinya dan mereka beristirahat pada malam hari, dan ketika pagi tiba jembatan itu pun kembali hancur. Dan kemudian para pasukan pun memberikan laporan kepada Batara Rama. Dan demi menyelidiki hal itu, Batara Rama pun mengutus Hanoman. Hanoman yang diberikan perintah untuk menyelidiki hal itu pun kemudian mengatur siasat untuk turun ke dasar laut. Hanoman hendak ingin mengetahui apa yang terjadi di dasar sana, dan kemungkinan hal itu terjadi di dasar laut. Dikarenakan kejadian itu sama sekali tidak terlihat oleh siapapun yang berjaga, dan tiba-tiba saja tambakan itu pun runtuh kembali. Lalu Hanoman pun pergi menuju ke dasar laut. Dan benar saja, ketika Hanoman tiba di dasar laut, dia menyaksikan sekumpulan para pasukan dari Yuyu Rumpung yang sedang menghancurkan tambakan ini dari bawah. Hanoman pun lantas membabat habis semua pasukan yang dimiliki oleh Yuyu Rumpung. Dan kemudian pertarungan pun terjadi antara Yuyu Rumpung dan Hanoman di dasar laut. Yuyu Rumpung yang memiliki kesaktian yang luar biasa ketika di dasar laut mampu mengimbangi Hanoman dan kemudian bisa seimbang.
Hanuman pun kemudian mengatur siasat, yaitu dengan menarik Yuyurumpung ke daratan. Tentu saja hal itu tidak mudah karena di dalam air ini Yuyurumpung sangat sakti. Tak lupa pula pasukan para wanara yang berada di daratan kemudian memancing para pasukan Yuyurumpung yang masih tersisa, yaitu dengan mencelupkan ekor-ekor mereka ke dasar lautan dan kemudian memancing para pasukan Dendawa di dasar laut. Dan ketika sudah sampai ke daratan, para penggawa itu atau para Dendawa itu dihajar oleh para pasukan wanara. Hanuman pun singkat cerita bisa memancing Yuyurumpung dan melemparnya ke daratan sekuat tenaga. Yuyurumpung yang sudah sampai di daratan kemudian kembali berduel bersama Hanuman. Namun kali ini Yuyurumpung bukanlah lawan daripada Hanuman dan kemudian dikalahkan oleh Hanuman. Dan begitulah dikalahkannya Yuyurumpung, kemudian pembangunan dari tambakan Batara Rama pun dilanjutkan. Kemudian tambakan ini pun dibangun kembali dan benar saja selanjutnya pembangunan ini tanpa hambatan dan pembangunannya akan rampung dan tiba di pesisir Malyawan. Lalu kemudian tambakan ini pun diberi nama Tambakan Simbadalayu dan Batara Rama pun membawa semua pasukan wanara menuju ke Alengka-Dirja, yaitu melalui sebuah pesisir dan hutan yaitu Malyawan yang tidak diketahui oleh negara Alengka. Tentu saja Rahwana memiliki beberapa mata-mata dan penyusup di antara mereka yang lalu melaporkan informasi itu kepada Rahwana. Baik teman-teman, dengan dikalahkannya Yuyurumpung, akhirnya pembuatan daripada bendungan Simbadalayu kemudian berhasil melalui lautan dan menuju ke negara Alengka yaitu di pesisir Malyawan. Kemudian Batara Rama pun membuat sebuah pasanggerahan dan mengajak semua pasukan dari para wanara. Dengan begitu berakhirnya lakon Rama Tambak dan kemudian tetap akan berlanjut kepada lakon yang selanjutnya. Cerita selanjutnya kemudian Batara Rama akan mengutus duta kembali kepada Raja Rahwana demi menentukan sikap selanjutnya Batara Rama. Cerita tentu saja terus akan berlanjut. Jangan lupa untuk tunggu terus daripada kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Terima kasih atas dukungannya dengan selalu menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup lakon ini dengan tutup lawang Sigotaka.